Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am. Ajalluha wa asasuha ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul arabi wal ajami wal in'am. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ba'tsi wal qiyam. Amma ba'. Bapak Ibu pemirsa TVRI yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan limpahan rahmat, maghfirah, dan penuh dengan limpahan keberkahan. Sepatutnya kita meningkatkan setiap amal peribadatan kita, baik di dalam sholat kita, zikir kita, baik di dalam bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Dan yang patut paling kita utamakan di dalam meningkatkan kualitas peribadatan yang paling utama itu adalah sholat. Seperti apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat kalian, apalagi di bulan Ramadan. Jangan sampai kita karena kehausan, jangan sampai kita karena merasa lapar, lelah, letih, lesu, kita meninggalkan sholat, kita lupa dan lalai akan sholat. Ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Sholat itu sudah ditentukan waktunya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah jelas ada waktu-waktunya sholat. Maka dari itu bisa kita persiapkan untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Mulai dari persiapan sebelum sholat, berwudu, membersihkan badan kita, membersihkan tempat sholat kita, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan panggilan sholat. Ketika ada satu kumandang azan dilantunkan, kemudian didengar oleh telinga kita, jangan itu dijadikan sebuah alasan untuk kita untuk bermalas-malasan. Jangan itu dijadikan oleh kita menjadi satu beban yang sangat berat untuk melaksanakan ibadah sholat. Ketika ada panggilan sholat, di situ selayaknya orang yang beriman harus ada kerinduan, harus ada getaran di dalam dada, di dalam hati kita, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika ada panggilan suara zikir, suara azan, suara sholat, disitulah hati kita harus gemetar, bergetar. Bukan karena takut, bukan menjadi beban, bukan untuk bermalas-malasan, tetapi dijadikan satu kerinduan untuk mendapatkan kemenangan. Bukankah di dalam kalimah azan itu adalah panggilan hayyalas sholah? Mari kita kerjakan sholat. Untuk apa? Setelah itu ada panggilan hayyalal falah, untuk mendapatkan kemenangan. Siapapun orangnya yang mengerjakan sholat dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh khidmat, dengan penuh merasa diri mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah dia akan mendapatkan kemenangan. Karena dia sudah melawan hawa nafsu, karena dia sudah melawan seluruh urusan dunia. Demi apa? Demi panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mempersiapkan diri agar kualitas dari ibadah sholat kita ini terjaga,
agar kualitas dari ibadah sholat ini meningkat. Apalagi di bulan Ramadan. Jangankan ibadah sholat yang jelas waktunya, jelas diperintahkan oleh Allah di setiap waktu-waktunya itu sudah termaktub. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Bisa kita persiapkan karena jelas ada waktu-waktunya. Ibadah yang ghair mahdhah saja, ibadah yang memang tidak wajib seperti wajibnya sholat, seperti halnya berzikir, seperti halnya ibadah-ibadah sunnah, seperti ibadah-ibadah yang lain, dilipat gandakan pahalanya. Apalagi ibadah sholat, jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya itu tidak tergambar dan tidak terhitung. Di setiap sholat kita ada yang namanya permohonan untuk urusan duniawi, untuk urusan ukhrawi, dan sholat itu adalah satu mediasi antara sang khalik dengan sang makhluk dengan sang khalik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita perlu dengan urusan dunia, perlu dengan urusan akhirat, Allah itu selalu dekat dengan kita. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan, mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya aku dekat. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, marilah kita jaga sholat kita. Dan di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan kualitas ibadah sholat kita. Semoga kita mendapatkan limpahan pahala dan karunia serta keberkahan, dan yang terpenting kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Syukran wa dumtum fi khairi wa barakah wa najah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.